Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibat amaka takun mustajaba da'wah. Hadirin kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yakni kenikmatan iman, kenikmatan Islam, nikmat sehat jasmani dan juga rohani. Juga tidak lupa kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat keluarganya yang insya Allah selalu tercurah sampaikan akhir zaman. Hadirin kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar doa. Apa itu doa? Kedua, kita akan membahas mengapa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu tertunda atau bahkan tidak dikabul, yang mana dirangkum dalam konteks tema insanul ijabah atau orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas apa itu doa. Doa secara bahasa berarti meminta atau memohon. Ada pula secara istilah yaitu kegiatan ketika seorang hamba meminta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tersebut dalam konteks meminta kesehatan, meminta harta dan sebagainya. Maka doa itu dikatakan memohon atau meminta. Atau dalam artian doa itu adalah dilakukan ketika seorang yang tingkatannya lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya, tingkatan yang lebih rendah itu kita sebagai makhluk kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta, maka itulah disebut doa atau memohon. Beda redaksinya ketika Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu bukan doa, tapi al-amr atau disebut juga perintah. Itulah pengertian doa. Kemudian yang kedua, yang jadi pertanyaan, mengapa doa yang selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala kadang tertunda, bahkan sampai sekarang pun doa tersebut tidak dikabul? Yang jadi jawabannya bisa dilihat di Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza, dan apabila sa'alaka menanyakan kepadamu Muhammad, anni tentangku, kata Allah, anni fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idadaan, beserta kami akan mengabul setiap hamba yang berdoa kepada kami dengan syarat wal yu'minu bi, dengan syarat kita itu harus beriman kepada Allah. Jadi syarat dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama wal yu'minu bi, kita itu mesti beriman. Dalam artian iman secara luas, yaitu yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang diperintah Allah. Itu adalah bentuk
realisasi daripada keimanan. Kita melaksanakan ibadah sholat, itulah yang disebut dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, adakah hubungan doa dengan sholat? Justru doa dengan sholatlah suatu yang menyatukan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga muncul pengertian yang disebut sholat itu adalah as-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai at-tahiyat akhir, sampai dengan salam, di setiap doa itu adalah sholat. Bahkan di setiap sholat itu adalah seluruhannya adalah doa. Maka jika kita berdoa, lakukanlah saat terbaik, saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita melaksanakan sholat. Ada pula pengertian sholat. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Andaikan kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menegakkan tiang. Tiang itu adalah sholat. Ketika kita berdoa, maka kita sholatlah. Karena sholat adalah waktu terdekat kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gambarkan secara gambaran sederhana. Zaman sekarang adalah zaman era globalisasi, di mana terdapat teknologi komunikasi seperti handphone misalnya. Di saat ini dengan menggunakan handphone kita dapat berkomunikasi dua arah secara jarak jauh. Andaikan saja saya menelepon saudara yang ada di Jakarta, maka dapat terhubung apabila ada handphone yang pertama. Yang kedua, ada pula tiang pemancar sinyal. Andaikan terdapat tiang pemancar sinyal, maka kita itu dapat berkomunikasi dengan saudara kita. Begitu pula dengan doa. Doa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika kita telah mendirikan tiang. Tiang yang mana? Yaitu yang tadi yang disebut as-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Karena apa? Karena memang yang disebut dengan sholat itu adalah waktu terbaik kita untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri, memohon segala yang kita inginkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atau belum juga terkabul, jangan usah khawatir. Karena apa? Karena doa kita yang telah kita panjatkan namun belum dikabul, maka doa tersebut akan menjadi sebuah tabungan. Tidak dikabul di dunia, maka doa tersebut akan dikabulkan nanti di akhirat. Ataupun kita berdoa di hari ini, maka doa akan terkabul di hari yang lain. Boleh jadi kita berdoa seperti apa? Seperti meminta keturunan kita atau anak-anak kita menjadi seorang yang soleh. Mungkin tidak untuk cucu kita, tapi untuk cicit ke depannya itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Begitu pula dengan doa. Andaikan doa tidak dikabul hari ini, maka doa
akan dikabul di masa yang akan datang. Hadirin kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, setiap orang dapat dikabulkan doanya apabila orang tersebut memenuhi kriteria syarat untuk dikabulkannya doa, seperti yang tadi dikatakan beriman. Kemudian ada pula yang menyebabkan doa-doa tersebut tersendat atau tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dikatakan hadis Nabi, yakni atib amaka takun mustajaba dakwah, yang artinya bersihkanlah perut-perutmu dari apa? Dari setiap makanan dan minuman yang haram, jika kalian ingin diijabah doa. Dalam artian setiap makanan dan minuman yang kita makan, apabila makanan tersebut adalah makanan baik atau yang disebut dengan halalan thayyibah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa doa kita akan terkabul. Kemudian andaikan makanan yang dimakan oleh kita adalah salah satunya makanan yang haram, artinya yang tidak boleh dimakan, maka tidak menutup kemungkinan makanan tersebut atau minuman haram tersebut akan menghalangi kita dalam berdoa. Dalam artian doa yang kita panjatkan itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat untuk dikabulkannya doa yang terakhir adalah bukakanlah wadah selebar mungkin. Apa wadah untuk menerima doa? Setiap manusia memiliki wadah untuk menerima doa atau mustajab doa, kabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut apa? Yang disebut dengan hati. Maka bukakanlah hati selebar mungkin untuk menerima doa. Dalam artian, hari ini kita meminta sebuah sepeda motor misalnya. Kemudian dalam hati kita itu niatkan bahwa motor itu akan digunakan untuk apa, digunakan untuk berbuat baik, untuk menolong dan sebagainya. Andaikan niat hati sudah terbuka dengan baik, maka doa akan terkabul. Sedangkan apabila wadah atau hati itu berniatkan tidak baik, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Andainya ada sebuah pepatah atau paribasa, sediakan wadah yang begitu besar untuk menampung air, supaya air tidak meluber kemana-mana. Begitu pula dengan doa, maka sediakanlah wadah atau bukakanlah pintu hati selebar mungkin, niatan hati selebar mungkin untuk siap menerima apa? Menerima mustajabnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang pertama doa itu adalah memohon, yang kedua adalah syarat dikabulkannya doa itu kita beriman. Kemudian yang ketiga adalah syarat kita dikabulkan doa dengan cara menjauhi atau tidak memakan makanan dan minuman haram. Dan yang keempat, syarat dikabul doa itu adalah membukakan hati sebagai wadah dari mustajabnya doa. Hadirin kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.